可愛い教え子を守るためなら教育実習でお世話になる小田切龍です。小田切だったのか。小田切先生と親睦を深めるために昔好きだった人にそっくし。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian para penonton setia Rekap Film sehat selalu serta selalu dalam kebaikan. Amin. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul Gokuen, the movie. Film ini rilis pada tahun 2009, yang mana film ini menceritakan tentang seorang wanita keluarga Yakuza yang menolak meneruskan bisnis keluarga dan memilih menjadi guru. Di sekolah dia berasal, dia ditugaskan menjadi wali kelas 3. Kelas ini dikenal penuh dengan anak-anak istimewa. Tampilan mereka tidak seperti murid pada umumnya. Rambut panjang dan dicat, baju dikeluarkan dan berantakan. Begitu pula dengan kelakuan mereka. Mereka banyak berkelahi, malas belajar, tidur di kelas, dan kelakuan buruk lainnya. Gimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita putar filmnya. Let's check it out. Alkisah dibuka dengan suasana menegangkan di sebuah bandara di Jepang pada tahun 2009. Sekelompok perampok bersenjata berhasil membajak pesawat yang baru saja mendarat. Di luar pesawat, pasukan khusus sudah siaga dan siap menyerbu kapan saja. Di dalam pesawat, para penumpang ketakutan. Mereka saling berpelukan dan menangis. Namun ada satu wanita yang terlihat tenang. Dialah Yamaguchi Kumiko, atau yang biasa dipanggil Yankumi. Saat itu, dia baru saja bangun tidur dan berusaha menenangkan penumpang di sebelahnya. Tetapi karena suaranya terlalu keras, justru menarik perhatian para pembajak. Salah satu pembajak langsung menodongkan pistol ke wajah Yankumi. Anehnya, dia sama sekali tidak gentar. Dengan wajah datar, Yankumi malah memarahi para pembajak, seolah sedang menegur murid-murid nakal di kelas. Ketegangan semakin meningkat ketika suara tembakan terdengar di dalam pesawat. Pasukan polisi di luar segera bersiap menyerbu, menunggu perintah di depan pintu darurat. Namun mereka terkejut karena pembajak telah dikalahkan oleh Yankumi seorang diri. Aksi keberanian Yankumi disiarkan secara langsung di televisi, membuatnya menjadi terkenal di seluruh Jepang. Di rumah, keluarganya menyambutnya dengan bangga dan mengungkapkan kekaguman mereka. Dari sini terungkap bahwa Yankumi bukan wanita biasa. Dia berasal dari keluarga besar Yakuza yang sangat berpengaruh. Namun di balik latar belakangnya itu, Yankumi telah bekerja selama 7 tahun sebagai guru matematika di sekolah. Dia menyembunyikan identitasnya dari para murid dan rekan kerjanya. Keesokan harinya, saat tiba di sekolah, Yankumi melihat para guru sedang membicarakan aksi heroiknya. Tidak lama kemudian, kepala sekolah datang dan menghentikan percakapan. Dia memanggil Yankumi ke ruangannya dan menasihatinya agar tidak terlalu menarik perhatian publik, karena bisa membuka identitas aslinya. Yankumi pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Namun, pembicaraan mereka terhenti ketika seorang guru magang baru datang. Dia adalah Takeshi, yang ternyata mantan murid Yankumi sendiri. Yankumi merasa sangat bahagia karena muridnya mengikuti jejaknya menjadi seorang guru. Dia kemudian membawa Takeshi ke kelas untuk diperkenalkan kepada para murid, tetapi para siswa tidak menghormatinya. Mengabaikan semua usahanya untuk berbaur, Yankumi mencoba cara lain dengan mengundang para siswa ke lapangan agar bisa mengenal Takeshi lebih dekat. Sayangnya tidak ada satupun yang datang. Hal itu membuat Yankumi kesal dan kecewa. Sementara itu, di atap sekolah terlihat 5 orang murid sedang berbincang. Pemimpin mereka adalah Naoya. Mereka membicarakan alasan Takeshi kembali ke sekolah sebagai guru, padahal dulu dia dikenal sebagai siswa pembuat masalah. Adegan kemudian berpindah, memperlihatkan para mantan murid Yankumi yang telah lulus berkumpul di sebuah restoran. Mereka makan bersama sambil berbincang dan membicarakan bahwa mereka melihat Yankumi bersama seorang pria. Mereka terkejut karena tidak menyangka Yankumi memiliki pasangan. Saat perdebatan masih berlangsung, Yankumi datang bersama Takeshi untuk makan siang. Di sana dia memperkenalkan Takeshi sebagai guru baru. Setelah suasana tenang, mereka semua makan bersama sambil bercerita tentang kehidupan setelah lulus. Kemudian, adegan berpindah ke Naoya dan teman-temannya yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Tiba-tiba, sekelompok geng motor datang dan mencoba memeras mereka. Melihat hal itu, Naoya langsung melindungi teman-temannya dan memperingatkan geng tersebut agar tidak mengganggu. Malam harinya, Yankumi mengundang Takeshi ke rumahnya untuk makan malam. Dia memperkenalkannya kepada seluruh keluarga besarnya dan mengatakan bahwa dia sudah lama ingin mengundang murid-muridnya untuk makan bersama. Suasana malam itu terasa hangat dan akrab. Namun, karena terlalu banyak minum, Yankumi akhirnya mabuk.
Di sela-sela makan malam, Takeshi berbincang dengan kakek Yankumi. Dia mengungkapkan bahwa Yankumi adalah alasan utama dia menjadi guru. Meskipun terkadang menyebalkan, Yankumi telah mengajarkannya banyak hal berharga tentang kehidupan. Keesokan harinya, dalam perjalanan menuju sekolah, Yankumi bertemu dua mantan muridnya yang dulu dikenal sangat nakal. Dia terkejut karena kini mereka telah berubah menjadi orang sukses dan terhormat. Tidak lama kemudian, perhatiannya tertuju pada seorang pria yang sedang berpidato di dekat situ. Saat mendekat, dia menyadari bahwa wajah pria itu sangat mirip dengan mantan kekasihnya. Pria itu bernama Yamato Nakamura, pemilik perusahaan IT terbesar di Jepang. Kini, dia mencalonkan diri sebagai gubernur dan berambisi memperluas pengaruhnya. Yankumi pun langsung terpesona dan dengan antusias menyatakan dukungannya terhadap kampanye pria tersebut. Adegan berikutnya kembali ke sekolah, di mana sebuah geng motor datang secara tiba-tiba. Mereka adalah anggota kelompok terkenal bernama Black School yang datang untuk membalas dendam kepada Naoya. Para guru panik dan ketakutan, sementara kepala sekolah segera menelpon polisi untuk meminta bantuan. Namun ketika mendengar polisi sedang menuju lokasi, anggota Black School memilih mundur untuk sementara. Meskipun begitu, mereka bersumpah akan kembali untuk menuntut balas. Setelah kejadian itu, kepala sekolah memanggil Naoya dan teman-temannya ke ruangannya. Dia memarahi mereka karena telah menimbulkan kekacauan di sekolah. Dia meminta penjelasan dan para siswa mengatakan bahwa geng motor itulah yang memulai masalah karena mencoba memeras mereka. Kepala sekolah tidak langsung percaya, hingga akhirnya Yankumi turun tangan dan meyakinkan bahwa murid-muridnya berkata jujur. Dia menegaskan bahwa dia tahu kapan muridnya berbohong dan kapan mereka berkata jujur. Mendengar hal itu, kepala sekolah akhirnya menutup masalah tersebut. Namun dia memperingatkan Yankumi bahwa jika murid-muridnya membuat masalah lagi di masa depan, dia akan langsung dipecat. Beberapa waktu kemudian di kelas, Naoya dan teman-temannya terkejut mengetahui bahwa Yankumi telah mempertaruhkan pekerjaannya demi mereka. Karena tidak ingin gurunya terus terkena masalah, Naoya memutuskan untuk menyelesaikan urusannya sendiri dengan geng motor itu. Teman-temannya mencoba menahan dan memperingatkan bahwa geng tersebut sangat berbahaya. Namun Naoya tetap bersikeras dan pergi seorang diri. Tak lama kemudian, Yankumi datang ke kelas bersama Takeshi dan baru mengetahui bahwa Naoya pergi menghadapi geng tersebut. Dia merasa kecewa karena teman-teman Naoya tidak mencegahnya. Setelah menegur mereka, Yankumi segera pergi untuk mencari Naoya. Beberapa waktu kemudian, Naoya telah sampai di markas geng Black School. Dengan berani, dia memperingatkan mereka agar menjauh dari sekolahnya dan menantang pemimpin geng untuk bertarung 1 lawan 1. Namun, tantangannya ditolak. Seluruh anggota geng justru menyerangnya secara bersamaan dan memukulinya dengan brutal. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terjadi guncangan yang membuat sebagian tembok runtuh, meninggalkan lubang besar di dinding. Dari sana, muncul Yankumi yang langsung memerintahkan mereka untuk melepaskan muridnya. Namun, para gangster justru menyerangnya. Dengan keberanian luar biasa, Yankumi melawan mereka satu persatu. Dia menggunakan kemampuan bela dirinya untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Tetapi karena jumlah mereka terlalu banyak, dia mulai kewalahan dan akhirnya jatuh. Saat situasi tampak tanpa harapan, Takeshi datang untuk membantu. Keduanya pun bertarung bersama dan berhasil mengalahkan seluruh anggota geng hingga mereka kabur ketakutan. Tidak lama kemudian, teman-teman Naoya datang dan mengucapkan terima kasih kepada Yankumi. Dengan bingung, Naoya bertanya bagaimana mungkin seorang guru bisa bertarung sehebat itu. Yankumi menjawab dengan tegas bahwa dia bisa melakukannya karena sangat peduli pada murid-muridnya. Keesokan harinya, Naoya mulai memperlakukan Yankumi dengan lebih hormat. Dia bahkan menyapanya dengan ramah di pagi hari. Melihat perubahan itu, Yankumi merasa sangat bahagia. Namun di hari yang sama, beberapa polisi datang ke sekolah. Yankumi panik mengira kedatangan mereka berkaitan dengan perkelahian semalam. Ternyata bukan itu. Polisi datang karena salah satu murid bernama Ren Kazuya diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba. Para guru membela Kazuya dan mengatakan bahwa dia adalah siswa baik. Namun polisi menjelaskan bahwa dompet Kazuya ditemukan di tempat kejadian. Dan sejak malam sebelumnya dia tidak terlihat. Yankumi menolak percaya bahwa Kazuya bersalah. Dia yakin ada alasan lain di balik semua ini dan memutuskan untuk mencarinya sebelum polisi menemukannya. Saat mencari, dia bertemu sekelompok orang yang mengaku teman Kazuya dan juga sedang mencarinya. Mereka berbagi tugas dan mencari seharian penuh, namun tidak menemukan hasil. Hingga malam hari, terlihat Kazuya sedang bersembunyi dalam keadaan terluka. Dia menerima telepon dari Yankumi, tetapi ragu dan tidak menjawab. Ketika melihat mobil polisi lewat, dia panik dan bersembunyi di bawah jembatan. Malam itu juga,
Takeshi yang berada di sekolah mendengar suara aneh dari salah satu ruang kelas. Saat diperiksa, ternyata Kazuya bersembunyi di sana. Tak lama kemudian, Yankumi datang bersama murid-murid lainnya. Dengan penuh kekhawatiran, dia bertanya mengapa Kazuya tidak menghubunginya. Kazuya menjelaskan bahwa dia tidak ingin Yankumi terlibat dalam masalah ini. Dia bercerita bahwa beberapa waktu lalu dia bekerja sebagai pengantar barang tanpa mengetahui isi paketnya. Namun, pada malam sebelumnya salah satu paketnya jatuh dan pecah, dan ternyata berisi narkoba. Dia ketakutan dan ingin berhenti, tetapi para pelaku justru memukulinya. Ia hanya berhasil melarikan diri setelah polisi datang. Sayangnya, dompetnya tertinggal di tempat kejadian. Mendengar penjelasan itu, Yankumi menanyakan alasan Kazuya bekerja. Dengan wajah sedih, Kazuya menjawab bahwa dia hanya ingin membantu adiknya yang sedang kesulitan ekonomi. Yankumi yakin bahwa Kazuya tidak bersalah dan menawarkannya tempat aman untuk bersembunyi malam itu bersama teman-temannya. Sesampainya di rumah, Yankumi memerintahkan keluarganya untuk menyelidiki siapa dalang dibalik bisnis narkoba itu. Dan tidak butuh waktu lama, mereka menemukan bahwa otak dibalik semua ini adalah Yamato Nakamura, seorang pengusaha besar yang juga berpengaruh di dunia politik. Karena kekuasaan dan koneksinya yang luas, sangat sulit untuk menjeratnya dengan hukum. Mendengar hal itu, Yankumi marah besar dan bersumpah akan membongkar semua kejahatan Yamato ke publik. Namun tanpa sepengetahuannya, Kazuya dan teman-temannya yang mendengar pembicaraan itu memutuskan untuk bertindak sendiri. Mereka ingin melindungi Yankumi dari bahaya sehingga memilih mencari barang bukti langsung ke markas Yamato. Keesokan harinya, Kazuya dan teman-temannya menyelinap ke gedung milik Yamato untuk mencari barang bukti. Di saat yang sama, Yankumi dan Takeshi juga menuju ke sana. Setibanya di sana, mereka melihat tim media sedang mempersiapkan kampanye politik Yamato yang sedang mencalonkan diri sebagai gubernur. Sementara itu, Kazuya dan teman-temannya menemukan sebuah ruangan yang berisi banyak kotak berisi narkoba. Namun nasib buruk menimpa mereka karena anak buah Yamato datang dan memergoki mereka. Para penjaga langsung menodongkan senjata bersiap menembak. Di saat genting itu, Yankumi muncul dan melumpuhkan para penjaga dengan cepat dan berani. Di sisi lain, Yamato sedang menyampaikan pidato kampanye yang disiarkan secara langsung di televisi nasional. Dia berjanji akan memajukan kota jika terpilih sebagai gubernur. Namun tiba-tiba, Yankumi naik ke atas panggung dan mengungkap semua kejahatan Yamato di depan kamera. Tidak berhenti di situ, para muridnya juga menyiarkan secara langsung lokasi tempat narkoba disembunyikan. Melihat hal tersebut, para anak buah Yamato panik dan berhamburan melarikan diri. Yamato marah besar dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Yankumi. Di luar gedung, pasukan khusus sudah bersiap, sementara Naoya dan teman-temannya berusaha masuk tetapi dihalangi oleh polisi. Di dalam gedung, Yankumi bertarung sendirian melawan banyak orang dan berhasil mengalahkan mereka semua. Yamato yang putus asa kemudian menodongkan pistol ke arah Yankumi dan menuduhnya telah menghancurkan hidupnya. Namun dengan tenang Yankumi memintanya untuk menyerah dan mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup baru. Setelah perdebatan panjang, Yamato akhirnya menurunkan senjatanya dan memilih menyerahkan diri. Tidak lama kemudian, pasukan khusus masuk ke dalam gedung dan bersiap menangkap Yamato. Yankumi meminta agar mereka tidak menembaknya karena dia sudah menyerah. Yamato pun dibawa keluar dalam keadaan aman. Sementara seluruh negeri dibuat kagum oleh keberanian Yankumi. Keesokan harinya, Yankumi menjadi sosok yang sangat terkenal. Dia dipuji oleh para guru, murid, kepala sekolah, dan masyarakat Jepang atas keberaniannya. Di kelas, Yankumi mengajak murid-muridnya bermain kejar-kejaran di lapangan. Awalnya semua diam, namun setelah Naoya mulai berlari, seluruh siswa pun ikut bergabung. Suasana penuh tawa dan kebahagiaan pun mengakhiri kisah mereka. Dan disitulah film ini berakhir. Film ini mengajarkan bahwa kebaikan dan keberanian sejati tidak selalu datang dari orang yang terlihat sempurna. Yankumi yang berasal dari keluarga Yakuza yang keras membuktikan bahwa masa lalu bukanlah penghalang untuk menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Dia menunjukkan bahwa menjadi guru bukan hanya tentang mengajar di kelas, tetapi juga membimbing murid untuk memahami arti tanggung jawab, persahabatan, dan keberanian menghadapi kesalahan. Melalui caranya yang tegas namun penuh kasih, Yankumi mengingatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah. Tak peduli seberapa buruk masa lalumu, selama kamu mau berjuang dan tetap memegang nilai kebaikan, kamu bisa membawa perubahan, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe untuk recap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.